Halo teman-teman, bagi yang pakai emas digital, saya punya informasi menarik nih. Ada salah satu fitur dari emas digital yang menguntungkan buat kita, yaitu panen emas dari Treasury. Imbal hasilnya bisa dapat sampai 9%, lebih besar daripada bunga deposito. Mau tahu detailnya seperti apa? Yuk kita bahas. Seperti yang umum kita ketahui, nabung emas itu lama dan cocoknya untuk jangka panjang. Nggak sedikit juga nih dari kita yang nggak sabar nungguinnya, karena pergerakan harga emas itu tergantung juga pada kondisi ekonomi yang ada ya. Bisa naik secara signifikan, menurun, ataupun stuck di situ-situ aja. Sesi kali ini saya mau sharing khusus bagi pengguna emas digital. Ingat ya, pengguna emas digital. Kalau yang emas fisik, nanti dulu. Nah, khusus untuk di sesi ini, saya mau sharing produk dari Treasury yaitu panen emas. Fitur ini bagus banget ya, karena bisa mempercepat pertumbuhan tabungan emas kita nih. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi ya menunggu ya. Tapi setiap kali kita tabung, di sini kita punya keuntungan yang akan nanti kita dapatkan. Fitur panen emas di Treasury ini sebenarnya mirip atau bukan mirip ya, sama dengan produk seperti deposito yang ada di bank. Jadi caranya gampang banget, tinggal simpan dalam jangka waktu tertentu dan kita akan mendapatkan imbal hasilnya. Nah, untuk pilihan jangka waktunya, ini ada beberapa tempo waktu ya. Nah, biar nggak salah, saya cek di data. Nah, di sini untuk mengikuti produk atau program panen emas itu kita bisa mulai dari 14 hari, 30 hari, 90 hari, 90 hari dan 180 hari. Nah, di sini ada rate bunganya berapa ya. Nah, di sini memang ada sedikit yang unik nih. Saya bacakan ya. Jadi kalau bunga atau imbal hasilnya itu kalau untuk 14 hari itu 9%, 30 hari 9%, 90 hari 6%, dan 180 hari itu imbal hasilnya atau bunganya sebesar 5%. Nah, ini agak menarik sedikit ya. Semakin lama kok semakin kecil, bukannya semakin besar ya. Nah, di sini saya juga sempat cross check dengan dengan orang treasury-nya langsung ya. Jadi kenapa sih kok malah semakin lama semakin kecil bunganya ya? Jadi ini kaitannya dengan pendapatannya dari treasury sendiri ya, dan kelola risiko yang mereka operasionalkan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau misalkan pengen dapat yang bunganya 9% ya ikutin aja ya tempo waktunya yang tadi ya, maksimum itu tadi kalau mau dapat 9% ya berarti di 30 hari. Nah, kalau di 90 hari nanti dapatnya 6%, makin mengecil. Jadi kalau pengen dapatnya gede ya udah kita pakai jangka waktu yang pendek aja, 14 hari atau 30 hari. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ya produknya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat di layar seperti ini. Nah, ini tampilan depannya ya, halamannya Treasury. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beli emas, jual emas, hadiah emas, panen emas. Nah, teman-teman di sini tinggal klik aja panen emas. Nah, ketika klik panen emas, di sini informasinya udah lengkap banget ya. Di sini ada mulai panen emas dan ada panen emas saya gitu ya. Kalau kita masih baru memulai ini, kita langsung aja klik mulai panen emas. Tapi kalau misalkan kita sudah ikut produk ini atau ikut program ini, langsung klik panen emas. Nanti teman-teman juga kalau mau cari informasinya sudah tertera juga ya di aplikasi. Ini udah lengkap banget, tinggal cari aja. Tadi termasuk informasi bunga dan lain sebagainya ya, atau di FAQ-nya yang biasa kita tanyakan itu nanti bisa teman-teman cek sendiri. Nah, berikutnya kita coba klik ya. Nah, di sini saya sudah nyoba juga produknya dari Treasury ini, panen emas, dan ini lagi saya niatkan nih rutin setiap bulan saya coba nabung gitu ya. Tapi ini saya ikutnya di semuanya di panen emas, jadi nggak hanya beli emas biasa ya, karena saya pengen dapat benefitnya atau imbal hasilnya. Oke, biar teman-teman lebih yakin, saya mau kasih lihat nih panen emas yang udah saya coba ya. Nah, di sini ada tampilan depannya ketika kita mengklik mulai panen emas. Nah, di sini teman-teman bisa klik sendiri ya, atau memasukkan gramasi emas yang ingin kita panenkan. Misalkan di sini ada pilihannya nih, 0,1 gram, 0,25 gram, 0,5 gram, 1 gram. Terus di sini juga ada jangka waktunya ya, teman-teman tinggal pilih sendiri. Nah, di sini saya coba 0,5 gram dan jangka waktunya 30 hari. Saya klik panen emas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa panen yang sudah saya lakukan nih, panen emas yang sudah saya coba ya. Ini variasi, jadi saya ngetes nih dari mulai 0,2 gram, di sini sudah selesai nih
14 hari ya saya ngetes, oh lancar, bunganya masuk. Terus saya tes lagi yang 0,25, terus 0,5, 1 gram, dan 1 gram lagi gitu ya. Ini saya ngetesnya biar bener-bener yakin nih dari mulai gramasi yang apa ya, nggak terlalu besar lah, nggak terlalu besar, sedang, terus agak besar, 1 gram gitu ya. Nah mungkin nanti setelah ini saya mau coba dinaikin lagi nih gramasinya ya, karena kan tetap aja ya namanya digital, kita juga harus apa nih namanya ya, pokoknya harus nyoba, harus ngetes di produk ini. Tapi ada sedikit kekurangannya ya. Jadi yang menurut saya sangat disayangkan adalah kita tidak bisa menggunakan saldo yang sudah kita punya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya sudah punya tabungan di sini, misalkan ada 1 gram gitu ya, atau 2 gram. Nah, itu mau kita masukkan ke dalam panen emas itu tidak bisa. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam program panen emas itu hanya saldo baru aja. Padahal kalau misalkan bisa dari saldo kita yang sebelumnya, ini enak banget ya. Jadi kita bisa punya apa namanya ya, tabungan pasif ya, yang berjalan setiap bulan. Mungkin dari Treasury punya pertimbangan lain ya teman-teman. Mungkin kalau nggak dibikin seperti ini, nanti yang akhirnya ya kita mungkin nggak akan nabung secara rutin ya, karena pakai aja saldo itu terus gitu ya, itu terus yang bukan didepositokan ya, yang dipanenkan. Kalau saya sih ambil positifnya aja ya, jadi ya udah berarti kita dituntut harus lebih aktif dalam menabung, dan ini juga melatih kedisiplinan kita ya untuk menyisihkan uang yang dapat kita tabungkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah di sini tampilannya seperti apa sih untuk panen emas yang sudah selesai. Nah di sini kita lihat ya. Untuk panen emas yang sudah selesai, ini saya waktu itu kan ngetes yang 0,2 ya, 0,2 gram. Ini langsung tertulis ya di sini bonus yang diterima 0,00077700 gram gitu ya. Di sini ada ID panen emasnya. Terus kita lihat ya detailnya. Detail panen emas ada gramasi pokoknya berapa, estimasi bonus, terus tenornya atau jangka waktu 14 hari, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, ini statusnya selesai. Terus kita juga bisa melihat mutasi ya, mutasi panen emas. Nah, di sini nih. Ini detail ya. Pengembalian simpanan gramasi emas ke emas saya. Ini artinya masuk ke saldo kita ya, 0,2 gram. Terus bonus yang diterima 0,00077700 gram. Nah, simpanan gramasi pokoknya ini detail semua, udah tercatat ya, masuk ke dalam saldo emas kita yang di awal atau di depan. Oke, sekarang kita coba lihat ya tampilan nih yang sedang berjalan seperti apa untuk panen emasnya. Nah, sekarang kita cek. Ini dia tampilan emas yang sedang berjalan ya. Nah, ini saya coba pilih yang 1 gram. Jadi di sini tertulis ya, panen emas saya gramasi pokoknya 1 gram. Nah, ini lagi berjalan nih. Bonus emas berjalan, terus ada bonus yang diterima. Ini mungkin masih estimasi ya, karena selama berjalannya panen emas itu pasti kan kita tetap dapat imbal hasilnya. Nah, itu imbal hasilnya yang tercatat di aplikasi. Di sini tertulis juga detailnya sama seperti yang tadi yang sudah selesai, ada gramasi pokok, estimasi bonus. Ini estimasi bonus yang masih berjalan ya, belum selesai. Terus tenornya sama seperti tadi, sisa tenornya berapa hari lagi, tanggal mulai, tanggal berakhir. Nah, di sini kita bisa lihat juga mutasinya. Mutasinya nih sama ya, bonus yang diterima 0,00417000 gram, simpanan pokoknya 1 gram. Nah, ini masih belum finish ya, atau belum selesai. Nanti pada saat selesai dia baru kelihatan total yang diterimanya berapa. Oh iya, sebelum lupa nih, pasti ada yang nanya, itu saya dapatnya berapa rupiah sih dari bonusnya gitu ya, atau dari imbal hasilnya? Karena kalau kita deposito kan itu jelas ya, misalkan kita naruh 100 juta dapat sebulannya itu sekitar 500.000 gitu ya, atau misalkan kalau kita naruhnya lebih dari 100 juta nanti dapatnya misalkan per bulannya itu 1 juta atau 2 juta seperti itu. Nah, kalau di polanya di emas digital ini memang agak sedikit berbeda ya, jadi kita mesti mengkonversikannya lagi nih untuk membacanya gimana. Cara bacanya, jadi di sini teman-teman mesti konversikan dulu ya gramasi emasnya itu ke dalam rupiah. Caranya teman-teman tinggal klik aja di fitur Treasury, itu diklik beli emas, di situ masukin aja bonus emas yang teman-teman terima. Misalkan bonus emasnya itu dapatnya 0,0041 sekian gram. Nah, itu yang tercatat 0,0041 gram. Itu sekitar
Rp3.951. Itu adalah bonus yang teman-teman bisa terima. Nilainya seperti itu ya, 3.951. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah gramasi emas ini nilainya itu juga sesuai dengan update harga pasar yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan hari ini dapatnya 0,041 gram itu di harga 3.951, mungkin nanti pada saat selesai tiba-tiba harga emas itu jadi turun nih atau drop gitu ya. Nah, dengan gramasi yang seperti itu nanti mungkin bisa dapat emas yang lebih banyak gramasinya pada kalau misalkan kita mau mencairkan. Dan satu lagi yang teman-teman mesti lihat atau mesti perhatikan adalah buybacknya. Nah, jadi bagi yang beli emas itu kadang-kadang suka lupa nih, oh harga emas naik, oh harga emas turun, tapi yang dilihat itu harga belinya, tidak harga buybacknya. Nah, sebenarnya kita sebagai pembeli emas atau investor emas itu baiknya juga memperhatikan harga buybacknya. Tadi kan saya bilang dari angka yang tersebut dikonversikan ya. Tapi kalau seandainya hari itu kita butuh uang, kita mau jual, lihat harga buybacknya berapa. Kalau misalkan harga buybacknya sudah lebih tinggi dari waktu awal kita beli emas, ya berarti kita dapat untung. Tapi kalau misalkan belum lebih tinggi, ya berarti kita malah dapat kerugian. Di produk panen emas ini, misalkan kita punya kepentingan mendadak ya, harus menggunakan uang kita, itu kita juga bisa mengakhiri program ini di tengah jalan. Tapi ada konsekuensinya nih teman-teman. Biar nggak salah, saya cek dulu ya. Nah, di sini nih konsekuensinya. Jika kita mengakhiri panen emas sekarang, gramasi pokok kamu akan dikurangi 0,5% serta bonus emas berjalan akan hangus. Tuh, teman-teman. Rugi ya kalau misalkan kita mengakhiri panen emas ini di tengah jalan. Jadi menurut saya kalau misalkan kita ikut panen emas ini, pastikan memang uang ini atau emas kita ini tidak akan kita pakai atau tidak akan kita gunakan supaya nanti nggak kena rugi ya. Gimana teman-teman? Menarik ya program panen emas treasury. Oh iya, saya punya satu tip nih untuk pengguna emas digital. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah lama menggunakan emas digital, saran saya tidak perlu lagi tidak perlu lagi memikirkan untuk mencetak emas. Jadi langsung aja nih, nabung emas digital, lihat selisih harganya berapa, nanti harga buybacknya, kalau harga buybacknya udah tinggi ya sudah, itu kita sudah mendapatkan keuntungan dan itu nanti langsung bisa kita jual. Jadi nggak perlu lagi kita cetak, karena kalau misalkan kita cetak ke emas fisik, misalkan ke Antam atau ke emas merek lainnya, kalau di treasury ini ada UBS seperti itu ya. Nah, itu ada tambahan biaya cetak lagi. Jadi kalau misalkan kita total harga beli emas kita ditambah ongkos cetak, otomatis harga emasnya secara total itu akan jadi lebih mahal. Jadi bagi yang pakai emas digital, udah nggak usah mikirin cetak emas. Untuk emas digital sendiri saat ini juga harganya udah kompetitif banget ya di antara satu pemain dengan pemain lainnya. Nah, contohnya juga di produk yang saya review ini dari treasury, ini harganya semakin lama semakin kompetitif nih. Ini saya coba cek ya. Saya ambil data di tanggal 26 Juni 2023. Harga belinya 963.862 dan harga jualnya 932.091 rupiah. Spreadnya ini 3,30%, jadi masih di bawah 4%, artinya masih sangat kompetitif banget nih. Nah, kesimpulannya produk ini sangat bagus banget nih teman-teman. Terutama buat kita yang memang pasif aja ya, cuma nabung aja, simpen aja. Nah, dengan adanya produk panen emas ini ya kita niatkan aja tiap bulan nih kita sisihkan misalkan 500.000, 1 juta tiap bulan gitu ya. Jadi nanti setiap kali selesai masa panennya kita dapat tambahan gramasi emas. Dan saya juga mau kasih tahu juga nih, mau ngingetin lagi bahwa kalau nabung emas digital di produknya treasury ini, kita tidak kena biaya bulanan seperti kita nabung di bank. Kalau nabung di bank ada ya biayanya 10.000, 15.000, 17.000 atau lebih dari itu tergantung layanan yang kita inginkan atau yang kita gunakan. Terus tidak ada juga kayak biaya titip emas gitu ya, atau misalkan ada lagi biaya tahunan. Nah, di sini tidak ada biaya-biaya seperti itu. Yang ada paling cuma kayak biaya virtual account. Nah, kalau menurut saya sih biaya virtual account itu wajar ya. Biasa, normal lah, di mana-mana kita mau transaksi pasti ada biaya virtual account. Nah, yang saya perhatikan di treasury ini juga biaya virtual account itu juga masih sangat sangat terjangkau. Dan beberapa itu masih di bawah Rp4.000 lah. Jadi masih oke lah, nggak ada masalah dengan biaya seperti itu.
Baik teman-teman, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Nah, sebagai penutup mungkin saya ingin mengingatkan kembali atau menyampaikan kembali ya beberapa poin-poin dari panen emas treasury. Nah, di produk panen emas treasury ini sangat bagus sekali. Dia polanya seperti deposito, ada imbal hasil yang bisa kita dapatkan, dan enaknya imbal hasilnya ini tidak ada potongan pajak lagi nih teman-teman, seperti deposito. Tapi kekurangannya, saldo emas kita yang sudah selesai atau saldo emas lama kita itu tidak bisa kita ikutkan kembali ke program panen emas. Jadi program panen emas hanya untuk pembelian baru atau saldo baru. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga semakin bertambah lagi referensi teman-teman semua untuk menabung emas. Jangan lupa selalu dukung kita dengan share video ini ke kerabat kalian semua. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.